Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Givarlet Selvatin dari TPD Angkatan 2022 yang ingin mempresentasikan materi gerak peluru. Yang pertama ada abstrak. Praktikum gerak peluru bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik. Memahami hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal. Memahami hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru. Memahami hubungan massa dan diameter terhadap waktu dan jarak. Alat yang digunakan untuk percobaan ini adalah PET simulation, yaitu simulasi online yang digunakan untuk praktikum fisikal ini. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada praktikum ini dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin bertambah kecepatan awal, maka waktu dan jarak yang diperlukan juga akan semakin lama dan jauh. Kata kunci gerak peluru, kecepatan awal, waktu, jarak, massa, sudut elevasi, diameter, dan gerak parabola. Yang kedua ada latar belakang. Pada umumnya kita hanya mengenal gerak yang mempunyai lintasan berbentuk lurus. Gerak tidak hanya dapat menghasilkan lintasan yang lurus, tetapi gerak juga dapat menghasilkan lintasan yang lain. Contohnya lintasan parabola tanpa kita sadari. Selama ini di kehidupan kita sering kita jumpai kegiatan-kegiatan yang dapat menghasilkan lintasan parabola. Contohnya bola yang dipukul atau dilempar pada permainan baseball, bola yang ditendang pada pertandingan sepak bola, peluru yang ditembakkan dari senapan, dan lain-lain. Gerak tersebut dinamakan gerak peluru di mana lintasan yang ditempuh oleh peluru yang ditembakkan dari suatu alat penembaknya disebut trajektori. Gerak parabola ini terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor inilah yang akan kita pelajari dalam percobaan ini. Dan kita akan mempelajari hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap jarak yang akan ditempuh. Tinggi yang akan dicapai sehingga kita dapat mengaplikasikan gerak parabola ini dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Gerak peluru adalah gerak dua dimensi di mana melibatkan sumbu horizontal dan vertikal. Jadi gerak parabola merupakan superposisi atau gabungan dari gerak horizontal dan vertikal. Kita sebut bidang gerak peluru sebagai bidang koordinat XY dan dengan sumbu X horizontal dan sumbu Y vertikal. Tujuan untuk memahami materi ini, yang pertama memahami hubungan kecepatan awal dengan waktu peluru di udara, memahami hubungan antara kondisi awal dengan jarak maksimum, memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik. Permasalahannya, bagaimana hubungan antara kecepatan awal dengan waktu peluru di udara, bagaimana hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru, bagaimana memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik. Kedua, bab 2, dasar teori. Gerak peluru adalah gerak yang membentuk sudut tertentu terhadap bidang horizontal. Pada gerak peluru, gesekan diabaikan dan gaya yang bekerja hanya gaya berat atau percepatan gravitasi. Galileo adalah yang pertama kali mendeskripsikan gerak peluru secara akurat. Ia menunjukkan gerak tersebut biasa ia dipahami dengan menganalisa komponen-komponen horizontal dan vertikal gerak tersebut secara terpisah. Ini merupakan analisa inovatif, tidak pernah dilakukan oleh siapapun sebelum Galileo. Untuk mudahnya kita anggap bahwa gerak dimulai pada waktu T sama dengan 0 pada titik awal dari sistem koordinat XY. Salah satu hasil dari analisa ini yang Galileo sendiri meramaikannya adalah bahwa sebuah benda yang dilepaskan dengan arahnya horizontal akan mencapai lantai pada saat yang sama dengan sebuah benda yang dijatuhkan secara vertikal. Dalam gerak peluru, gerak pada bidang horizontal dan vertikal tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, dalam analisisnya dilakukan secara terpisah. Gerak parabola adalah gerak dua dimensi yang memadukan dua sumbu yaitu horizontal dan sumbu vertikal. Pada sumbu horizontal merupakan gerak lurus beraturan, dan sumbu vertikal merupakan gerak lurus berubah beraturan. Asumsi yang banyak dipakai adalah gesekan udara diabaikan, meskipun kenyataannya gesekan udara sangat berperan dalam mengurangi energi gerak benda yang akhirnya mengurangi ukuran trajektori proyektil. Bab 3, metodologi, langkah-langkahnya. Prosedur praktikum, berikut langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan praktikum. Alat, yang pertama PET projectile motion simulation, yang kedua komputer dan laptop. Bab 4, analisa data dan perhitungan. Mengamati diameter, mengamati massa. Perhitungan. Pada grafik 1, V0 dengan T kita akan membuktikan apakah gradien M linear dengan persamaan rumus. Pembahasan. Yang pertama menjelaskan mengenai data yang diperoleh dari simulasi PET bahwa kecepatan awal berpengaruh terhadap waktu peluru di udara dan jarak yang ditempuh peluru. Semakin besar kecepatan awal atau semakin bertambah kecepatan awal, maka jarak yang ditempuh peluru akan semakin jauh dan semakin lama pula waktu peluru di udara.
Yang kedua, jelaskan apa yang terjadi pada lama waktu di udara ketika kecepatan awal berubah bentuk proyektil yang sama. Mengapa? Lama waktu di udara juga akan berubah menjadi lebih lama walaupun proyektil yang sama ini dikarenakan jika kecepatan awalnya V0 ditambah maka lintasan proyektil akan lebih tinggi dan jauh lebih, sehingga waktu yang diperlukan juga akan semakin lama. Yang ketiga, jelaskan apa yang terjadi pada nilai jangkauan ketika kecepatan awal berubah untuk proyektil yang sama. Nilai jangkauan akan berubah jika kecepatan awal berubah. Jika kecepatan awal bertambah, maka akan semakin jauh pula jarak jangkauannya sehingga menyebabkan lintasan pelurunya akan semakin jauh. Yang keempat, massa dan ukuran diameter peluru atau proyektil tidak pengaruh terhadap waktu peluru di udara dan jarak jangkauan peluru di udara berdasarkan analisa data saya. Bab 5, kesimpulan dan saran. Yang pertama, semakin besar nilai kecepatan pada peluru, maka akan semakin besar waktu yang dibutuhkan peluru untuk mencapai titik puncak. Semakin besar nilai jangkauan peluru, dan semakin besar pula nilai ketinggian jangkauan pada pelurunya. Yang kedua, suatu jenis benda tidak dapat mempengaruhi nilai sebuah titik puncak, nilai ketinggian jangkauan bolanya. Yang ketiga, sudut dapat mempengaruhi waktu saat peluru mencapai titik puncak dan jarak jangkauannya. Yang keempat, massa benda tidak dapat mempengaruhi waktu saat peluru mencapai titik puncak dan jarak jangkauan peluru.